Selamat datang ya di channel aku. Video kali ini aku mau ceritain tentang alur film 2012. Film ini tuh ada karena isu waktu itu kita bakal kiamat di 2012. Ngeri banget ya. Jadi ada seorang ilmuwan bernama Dr. Adrian Hemsley. Dia itu bagian dari tim geofisika di seluruh dunia yang menyelidiki efek radiasi bumi dari badai matahari yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memperingatkan Presiden AS yaitu Thomas Wilson bahwa kerak bumi menjadi tidak stabil. Tanpa persiapan yang tepat untuk menyelamatkan sebagian kecil dari populasi dunia, maka seluruh ras akan hancur. Oke, sebelum lanjut, subscribe dulu ya. Film ini diawali dengan perginya Dr. Adrian ke tambang tembaga di India untuk bertemu temannya Satnam. Satnam memperlihatkan letupan matahari terbesar dalam sejarah manusia kepada Dr. Adrian yang membuat Dr. Adrian terlihat panik. Setelah itu, Dr. Adrian langsung balik lagi ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Enhauser. Awalnya, Enhauser ini menolak untuk berbicara dengan Dr. Adrian, tetapi Dr. Adrian bisa meyakinkan Enhauser untuk berbicara dengannya. Setelah berbicara dengan Dr. Adrian, Enhauser terlihat panik dan mengajak Dr. Adrian untuk bertemu dengan sang presiden. Di scene lain, Presiden Amerika Serikat sedang mengadakan rapat dengan presiden-presiden dari negara lain. Di dalam rapatnya, Presiden Amerika Serikat, Thomas Wilson, mengumumkan bahwa dunia yang kita tahu tidak lama lagi akan berakhir. Jadi panik dong semuanya. Sementara itu, di pantai Manhattan, California, terdapat gempa kecil yang menyebabkan retaknya jalan raya. Jackson Curtis, seorang penulis, sedang pergi untuk berkemah dengan anaknya, yaitu Noah Curtis dan Lily Curtis. Mereka menuju Taman Nasional Yellowstone yang ternyata sudah menjadi zona panas. Di sana Jackson Curtis bertemu dengan Dr. Adrian. Dr. Adrian menjelaskan kepada Jackson bahwa tempat ini sudah bukan lagi taman nasional. Setelah berbincang dengan Jackson Curtis, Dr. Adrian berbicara dengan temannya dari India, Satnam. Disinilah Satnam terlihat sangat panik memberitahu Dr. Adrian bahwa dengan data yang dikirimnya, ternyata sama dengan data rekan Satnam yang berada di Argentina. Satnam bilang bahwa kerak bumi tidak stabil dan menyuruh Dr. Adrian memulai proses evakuasi. Di scene lain, Jackson Curtis bertemu dengan penyiar radio aneh, Charlie. Dia menceritakan semua kepada Jackson Curtis bahwa dunia ini akan hancur, tetapi Jackson Curtis tidak mempercayainya dan meninggalkannya. Sementara itu, Kate, mantan istri Jackson, sedang berbelanja di supermarket. Tiba-tiba ada gempa yang membuat supermarket tersebut terbelah. Karena panik, Kate menyuruh Jackson Curtis untuk segera pulang dari kemahnya. Setelah kejadian itu, Presiden Amerika Serikat Thomas Wilson mengadakan rapat dengan presiden negara-negara lain dan menyatakan evakuasi secepatnya. Jackson Curtis ternyata bekerja untuk Yuri, pengusaha kaya raya asal Rusia. Yuri menyuruh Jackson Curtis untuk menjemput anaknya dan meminta mengantarkan anaknya ke bandara. Sesampainya di bandara, terjadi gempa yang membuat keretakan pada jalan di bandara. Jackson Curtis mendengar siaran radio Charlie dari mobil dan membuatnya berpikir apa yang dibicarakan Charlie memang benar. Jackson Curtis berusaha menjemput Kate serta anak-anaknya dan menjelaskan kepada Kate bahwa California akan hancur. Tetapi Kate tidak memperdulikannya dan menyatakan bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Tidak lama kemudian terjadi gempa yang sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Untungnya, Jackson Curtis tiba tepat pada waktunya dan menyuruh semuanya segera keluar dari rumah dan masuk ke dalam mobil. Jackson Curtis berencana membawa keluarganya ke bandara, tetapi karena gempa yang sangat dahsyat membuat semua bangunan hancur dan jalan raya pun terbelah berantakan. Ada satu momen di mana gedung tinggi roboh dan hampir menimpa mobil yang dikendarai Jackson Curtis. Sesampainya di bandara, ternyata pilot yang disewa oleh Jackson Curtis tewas karena tertimpa reruntuhan. Jackson Curtis pun sangat panik. Untungnya, Garden, suami baru Kate, ternyata pernah belajar menerbangkan pesawat. Awalnya Garden ragu untuk menerbangkan pesawat, tapi karena gempa semakin parah, mau gak mau si Garden harus menerbangkan pesawat itu. Dengan suasana yang sangat tegang, Garden berhasil menerbangkan pesawatnya. Dari dalam pesawat, semuanya melihat hancurnya kota California. Jackson Curtis bilang pada semuanya bahwa bukan hanya California, tapi seluruh dunia.
Setelah berhasil meninggalkan California yang hancur, Garden mendaratkan pesawatnya dan mengisi bahan bakar pesawat tersebut. Sedangkan Jackson Curtis pergi mencari penyiar aneh itu, si Charlie. Setelah bertemu dengan Charlie, Jackson Curtis mengajak Charlie untuk ikut bersamanya, tapi Charlie menolak. Ia lebih memilih tinggal dan melihat fenomena yang sangat mengerikan. Tak lama kemudian terjadi ledakan yang sangat dahsyat dari dalam bumi. Karena ledakan itu muncratlah batu-batu api seperti meteor. Jackson Curtis pun pergi meninggalkan Charlie dan kembali menuju Kate. Sesampainya di landasan pesawat, mereka bergegas meninggalkan tempat itu. Di scene lain, Dr. Adrian meminta Enhauser melihat berita. Ternyata benua Amerika Utara telah porak-poranda karena gempa bumi yang dahsyat. Tidak hanya di Amerika, Brazil, Inggris, semuanya telah porak-poranda karena gempa yang sangat dahsyat. Sementara itu, Jackson Curtis dan lainnya tiba di Las Vegas. Jackson Curtis bertemu dengan Yuri, si kaya raya dari Rusia. Jackson meminta Yuri untuk membawa keluarganya bersama dia. Ya, awalnya Yuri menolak permintaan Jackson Curtis. Sasha, si pilot pribadi Yuri, dia tidak bisa menerbangkan pesawat sendiri. Dia butuh co-pilot. Jackson Curtis langsung bilang ke Yuri kalau Garden adalah pilot yang hebat. Akhirnya Yuri dan Jackson pergi bersama menggunakan pesawat yang besar menuju China. Di tengah perjalanan, Sasha berencana mengisi bahan bakar pesawat di bandara Hawaii. Tapi Hawaii sudah berubah menjadi lautan api. Di scene lain pula, seorang ilmuwan memberitahu kepada Dr. Adrian bahwa kerak bumi mulai bergeser. Enhauser bertanya, apa yang akan terjadi setelah kerak bumi bergeser? Dr. Adrian pun menjawab, akan terjadi tsunami yang sangat dahsyat. Dan ya, terjadi tsunami yang mengerikan. Sementara itu Sasha bilang bahan bakar pesawat yang ditumpanginya akan habis. Dia bilang kepada semuanya untuk siap mendarat. Semua berhasil selamat mendarat kecuali Sasha. Yuri ternyata mempunyai tiket untuk naik kapal yang sangat besar. Dia hanya membawa anaknya dan meninggalkan Jackson Curtis. Di scene lain, Satnam, teman Dr. Adrian, menelpon Dr. Adrian. Dia memberitahu bahwa ada tsunami yang dahsyat di dataran tinggi Nampan. Ya, Satnam dan keluarganya berada di dataran tinggi Nampan. Satnam mengucapkan perpisahan kepada Dr. Adrian. Sementara itu, Jackson Curtis mendapatkan tumpangan truk. Ternyata tujuan mereka sama, yaitu menuju kapal yang sangat besar. Jackson Curtis dan lainnya lewat jalur belakang untuk masuk ke kapal besar itu. Di scene lain, Enhauser meyakinkan presiden lainnya untuk segera berangkat. Masih banyak orang yang belum masuk ke kapal itu. Alhasil, terjadi kekacauan di sana. Dr. Adrian yang melihat kejadian itu sangat marah kepada Enhauser. Dia mencoba berbicara kepada kepala negara lainnya untuk segera memasukkan orang-orang di luar sana. Sempat adu mulut dengan Enhauser, tetapi akhirnya semua kepala negara lainnya setuju untuk memasukkan orang-orang yang masih di luar. Ternyata gelombang tsunami akan datang ke arah kapal itu dalam waktu kurang lebih 4 menit lagi. Ketika semua orang yang berada di luar sudah masuk semua, gerbang kapal akan ditutup kembali. Satu gerbang tidak dapat tertutup rapat karena mesin hidrolik tersumbat. Alat kerja yang digunakan Jackson Curtis untuk masuk lewat jalur belakang. Mesin kapal tidak dapat dihidupkan sebelum semua gerbang tertutup rapat. Sementara itu, gelombang tsunami sudah dekat ke arah kapal. Tidak lama kemudian, tsunami sudah menghantam kapal tersebut sementara gerbang belum tertutup rapat. Dr. Adrian akhirnya mengetahui Jackson Curtis menyusup ke dalam kapal. Segera Dr. Adrian memberitahu ke Jackson bahwa mesin tidak akan bisa dihidupkan sebelum pintu gerbang tertutup rapat. Dr. Adrian bilang bahwa hidrolik tersumbat dan Jackson Curtis berusaha untuk memperbaikinya. Adegan ini sangat menegangkan karena air sudah mulai masuk ke dalam kapal. Tanpa sepengetahuan Jackson, ternyata anak lakinya, Noah Curtis, datang untuk membantu Jackson. Akhirnya Jackson Curtis berhasil mengangkat alat yang menyumbat hidrolik. Ternyata kapal sudah terbawa arus tsunami dan akan menabrak Gunung Everest. Mesin kapal pun bisa dinyalakan dan berhasil lolos dari tabrakan dengan Gunung Everest. Semua orang bersorak karena semuanya akhirnya baik-baik saja. Akhir dari film ini, orang-orang dapat melihat lagi langit yang cerah.
Selesai. Wah, serem banget ya filmnya. Bikin aku deg-degan, tahu nggak sih? Sebelumnya aku pamit, tapi tolong subscribe dulu ya. Sampai bertemu lagi di videonya. Bye!